Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Rika Suartika SPDI, berasal dari SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan NIM 223129707367. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ya. Perhatikan wajahnya cerah-cerah. Masih konsentrasi karena masih pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, semangat pagi. Beri aplaus untuk kita semua. Nah, tentunya kita berdoa dulu biar pelajaran yang kita hari ini masuk ke pikiran kita dan kita manfaatkan ilmunya. Siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 8E. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran untuk absen dulu. Apakah nggak Ibu 8E ini ada yang nggak hadir atau ada semua? Siapa yang nggak hadir? M. Sarif, Bu. M. Sarif ya. Apa kabarnya M. Sarifnya? Sakit. Sakit sudah berapa hari? Sakit. Ya, kita doakan kawan kita Sarif cepat sehat dan mulai kembali sekolah, kembali ke berkumpul dengan kalian semua. Amin. Baiklah, pada pelajaran kita hari ini, nah seperti kemarin kita sudah belajar. Nah, kita belajar pada kemarin itu tentang alat-alat pernapasan. Nah, sekarang kita belajar tentang gangguannya atau penyakitnya. Nah, alat-alat pernapasan kita belajar kemarin. Siapa tahu apa saja alat-alat pernapasan kita? Ayo bersama-sama. Ayo, sudah belajar. Jadi alat pernapasan kita itu kita sendiri, kitanya adalah manusia. Kita harus tahu alat-alat pernapasan kita: hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, paru-paru. Nah, manusia bernapas dengan menggunakan apa? Paru-paru. Tapi alatnya banyak. Alatnya banyak. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalau perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, silakan ditonton videonya. Pertama kali di Tiongkok dan menyerang sistem pernapasan manusia. Nah, itu ya. Kamu sudah melihat? Sudah. Nah, dari video yang sudah Ibu tampilkan, kira-kira informasi apa yang kamu dapat lihat? Apa itu videonya? Tentang apa? Penyakit corona. Tentang penyakit corona. Nah, berapa tahun kemarin? Yaitu kita tahun 2020, tahun 2021, itulah dan tahun 2020 itulah puncak dari penyakit corona. Nah, masih ingat nggak gejala
Tidak bisa Iya. Nah, pas kita mengalami kemarin, kita merasakan dan merasakan ketakutan. Nah, untuk keluar saja, untuk orang yang kita berdekatan sama orang yang sakit, kita takut tertular. Nah, memang penyakit corona itu tertular ya? Iya Bu. Dan kalau kita saatnya sakit, pas sakit corona itu, kita merasakan makanan itu tidak enak, hambar, dan bisa menyebabkan demam. Nah, itu kemarin ya. Dan kemarin sudah melakukan 4M atau melakukan protokol kesehatan. Nah, gimana protokol kesehatannya? Harus mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun. Biasa. Menjaga jarak. Tidak berkerumunan. Iya. Ada lagi? Menjauhi segala. Iya, menjauh dari kerumunan. Nah, itu kita menjaga jarak. Kalau misalnya kemarin ada yang kena penyakit COVID atau corona kemarin, dia harus sadar diri, melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Nah, seperti itu ya. Itu adalah menyangkut dari pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah gangguan pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya di dalam pelajaran kita hari ini itu ada 7 pembelajaran. Nah, itu ada 7 pembelajarannya. Yang pertama, menemukan berbagai gangguan pada sistem pernapasan. Jadi kamu dapat menemukan gangguan pada sistem pernapasan. Nah, itu perhatikan 7 pembelajaran kita hari ini. Tuh, yang nomor 2. Kalian apa? Menganalisis gangguan virus COVID-19 pada sistem pernapasan. Nah, selanjutnya di dalam penilaian pelajaran kita hari ini itu ada penilaian kognitif. Nah, setelah ini ada soal pretest dengan soal post-test. Nah, itu. Selanjutnya penilaian keterampilan. Keterampilan itu bagaimana? Kamu nanti kerja kelompok, tolong kerjasamanya. Jangan itu saja yang kerja. Bersama-sama mencari jawabannya. Ini ada soal. Sebelum memulai pelajaran kita, ini ada soal. Soalnya cuma 5 pilihan ganda. Dikerjakan. Jangan lupa nama kelas untuk mulai mengawali pelajaran kita. Kamu sudah kasih soal pretest atau awal mulai pembelajaran kita. Untuk sekarang silakan kasih waktu bentuk kelompoknya. Kelompoknya sudah dibentuk kemarin. Kelompok kemarin, ayo. Kursinya tolong jangan diseret, diangkat. Ayo kelompoknya. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah? Nah, untuk hari ini Pak punya salah satu permasalahan, yaitu tentang penyakit pada sistem pernapasan, yaitu tentang menganalisis penyakit dari COVID atau corona. Silakan perwakilan kelompok ke depan mengambil LKPD-nya. Ada juga artikel dan ada juga indikator masalahnya dan ada juga kesimpulan. Mencari bersama-sama. Ini bagian ini, ini bagian yang ini. Seperti itu. Nah, untuk memulai, untuk mengacu biar kalian bisa menyelesaikan LKPD ini. Nah, kasih lagi video nih. Tolong diperhatikan. Ini ada lagi videonya. Jumlah virusnya di dalam tempat tersebut. Nah, di situ juga virus akan menyebabkan terjadinya suatu reaksi tubuh kita untuk melawan virus tersebut. Nah, itu ya. Untuk menambah wawasan kalian untuk pelajaran LKPD-nya. Nah, sekarang silakan buka LKPD-nya. Ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Dan yang bawa HP, ada paketnya, maka disuruh silakan dikeluarkan untuk literaturannya. Nah, Bapak yang bawa silakan dikeluarkan untuk menambah. Nah, silakan dibuka LKPD-nya.
bagikan. Selanjutnya kamu bisa menggunakan HP alat komunikasi kamu. Dari hasil studi literatur diskusi kelompok bagaimana gejala seorang terinfeksi virus corona. Yang nomor 2, berdasarkan hasil studi literatur diskusi kelompok, adakah hubungan sistem pernapasan manusia dengan virus corona? Bila ada, jelaskan. Nah itu ya. Yang kedua, terakhir itu ada kesimpulan. Virus corona disebabkan oleh upaya mencegah tersebar virus corona adalah dan upaya penanganan orang terjangkit virus corona adalah dan cara hidup sehat terhindar. Gimana cara hidup sehat? Bisa? Silakan dikerjakan. Bu kasih waktu 25 menit. Nah,
menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Iya, silakan. Tulislah pertanyaan terkait dengan video yang kamu tonton. 1. Apa penyebab terjadinya penyakit virus corona? 2. Bagaimana upaya pencegahan tersebarnya penyakit virus corona? Nah, mulai ya, tolong dengarkan ya. Literatur dan diskusi kelompok virus corona. 1. Gejala virus corona: batuk, pilek, demam, sesak nafas, kelelahan, sakit tenggorokan, diare, sakit kepala, gejala rasa atau bau. 2. Dampak virus corona: putus sekolah, akademik, penurunan capai belajar, dan lain-lain. Upaya pencegahan: selalu jaga jarak aman minimal 1 meter, gunakan masker, selalu cuci tangan saat batuk atau bersih, tutup mulut dan hidung, tidak berkerumunan. Berdasarkan hasil studi literatur, bahan ajar dan diskusi kelompok, akan jawab pertanyaan berikut. 1. Hasil studi literatur dan diskusi kelompok: bagaimana gejala salah terinfeksi virus corona? Jelaskan. Jamin virus corona adalah isolasi mandiri. 4. Cara pencegahan dari virus corona: berolahraga dan melakukan makanan sehat dan bersih. Inilah hasil diskusi dari nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan. Iya, silakan. Tulislah pertanyaan terkait dengan video yang kamu tonton. 1. Apa saja gejala dari virus COVID-19? Ada gejala ringan dan ada gejala berat. Gejala ringan bermula dari batuk, sakit tenggorokan, hilang penciuman, dan rasa tidak berfungsi. Gejala berat seperti sesak nafas dan demam tinggi yang berkepanjangan. 2. Apa dampak yang akan terjadi apabila tidak segera ditangani? Maka yang awalnya hanya gejala ringan, demam biasa, bila tidak segera ditangani, maka akan berakibat fatal, yang dimana virus tersebut menyerang tenggorokan, turun ke paru-paru, masuk ke dalam darah yang akan mengakibatkan kematian. Tabel identifikasi hasil literatur dan diskusi kelompok virus corona. Indikator masalah: 1. Gejala virus corona. Hasil literatur dan diskusi kelompok: demam, batuk, kehilangan indera rasa, indera pencium, kelelahan, flu, kesulitan berbicara atau bergerak, dan nyeri di dada. 2. Dampak virus corona: sulit bernafas hingga menyebabkan kematian dan juga bergerak menjadi ekonomi. 3. Upaya pencegahan: melakukan 5M dan melakukan 5M. Berdasarkan hasil studi literatur, bahan ajar dan diskusi kelompok, maka jawaban pertanyaan berikut. 1. Dari hasil studi literatur dan diskusi kelompok, bagaimana gejala seseorang terinfeksi virus corona? Jelaskan. Demam, batuk, kelelahan, kehilangan indera rasa, dan pencium. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, biasa 3-14 hari. 2. Berdasarkan
Semua kelompok sudah tampil. Nah, sekarang kita menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bersama-sama. Nah, kamu sudah mengerjakan LKPD-nya bersama-sama. Yuk, sekarang kita simpulkan. Kelompok 5 sudah siap? Sudah duduk ya. Nah, kamu sudah bekerja sama dengan kelompoknya. Sekarang yuk kita simpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini. Nah, upaya mencegah dari penyakit corona tadi apa-apa saja? Ayo bersama-sama, apa-apa saja? Nah, 5M. 5M itu apa saja? Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjaga kebersihan. 5. Mengurangi mobilitas. Mobilitas. Nah, menjaga mobilitas. Apa itu mobilitas? Mobilitas itu maksudnya berpindah-pindah tempat. Misalnya kemarin dengan wabah virus kemarin, boleh nggak berpindah tempat dari daerah sini ke daerah sana? Tidak boleh. Tidak boleh, harus menetap. Cuma kalau berpindah tempat, keluar rumah saja tidak boleh. Dan menghindari dari orang yang sakit dan memakai masker. Nah, itu dari 5 kelompok. Nah, sekarang ibu perhatikan dan ibu kasih aplaus atau penghargaan atau good job dari kelompoknya. Dari semua dari pertanyaan yang mana yang pas. Nah, itu ada yang terakhir. Nah, yang terakhir ibu perhatikan ada cuma satu kelompok yang pas dari kesimpulannya. Cara hidup sehat terhindar dari virus corona. Kira-kira apa cara hidup sehatnya? Ayo. Itu upaya mencegah. Sekarang cara hidup sehat kita bagaimana? Makan makanan yang bergizi, olahraga, maka dianjurkan kemarin berjemur sinar matahari. Apa lagi? Perbanyak apa? Minum air putih. Ada lagi satu, tingkatkan imunitas tubuh kita. Perbanyak vitamin C. Nah, vitamin C itu penambahnya. Nah, dari kelompok 5 kelompok tadi, nah sekarang kita beri aplaus untuk kelompok 3. Nah, semuanya bagus, semuanya terbaik, semuanya bisa. Nah, kelompok 3 yang pas itu dari pertanyaan yang keempat pas. Iya. Apa cerita tadi? Apa tadi? Yang keempat, ya makan makanan bergizi. Dengan meningkatkan makanan bergizi, kita meningkatkan imun tubuh kita. Apalagi? Selanjutnya kita berjemur, berolahraga, dan minum vitamin C. Nah, itu dari dalam kita jaga seperti itu. Itu ya. Nah, itu sudah kita simpulkan. Nah, tadi kita belajar tentang gangguan pada sistem pernapasan. Apa pelajaran kita hari ini? Gangguan pernapasan. Iya. Sudah paham dari pelajaran kita hari ini? Apa yang kamu sukai dari pelajaran kita hari ini? Iya, jadi tahu gangguan pada sistem pernapasan. Nah, sekarang LKPD-nya silakan kumpul. Nanti aku kasih lagi soal pretest. Nah, iya. Nah. Lihat sini. Arni, kalau Arni gimana? Ya, Pak, saya butuhkan. Nama-nama anggota sudah kan? Nah, baiklah. Bu, kasih penekanan dulu ya. Gangguan pada sistem pernapasan kita ini bukan hanya penyakit corona atau COVID. Sini nak, yang belum. Sesuai dengan bahan ajar kita yang ibu bagikan, itu ada penyakit, influenza atau pilek. Itu penyakit gangguan pernapasan kan? Iya. Asma, TBC, itu juga gangguan kanker paru-paru dan merokok. Nah, baiklah. Itu ya. Selanjutnya aku kasih soal lagi.
selesai beri salam.